Hi, nama saya Hazi Prazuganda dan this video is brought to you to explain about exam. Yang pertama, penjelasan. Exam adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Exam merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal Exam, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP, dan MySQL secara manual. Exam akan menginstalasi dan mengkonfigurasinya secara otomatis untuk Anda atau untuk auto-konfigurasi. Sejarah. Exam merupakan pengembangan dari lab Linux, Apache, MySQL, PHP, and Perl. Exam ini merupakan proyek non-profit yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan Kai Oswald Sergel dan Kai Vogelsang pada tahun 2002. Proyek mereka ini bertujuan mempromosikan penggunaan Apache Web Server. Fungsi utama. Fungsi Exam sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri, localhost, yang terdiri beberapa program antara lain Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Kepanjangan Exam. Nama Exam sendiri merupakan singkatan dari X, 4 sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Fitur-fitur yang terdapat di Exam. Yang pertama, Apache. Apache adalah perangkat lunak sumber terbuka yang menjadi alternatif dari server web Netscape, server HTTP Apache atau server web or www. Apache merupakan server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Apache dikembangkan oleh komunitas terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang di bawah naungan Apache Software Foundation. Yang kedua, MySQL. MySQL adalah singkatan dari My Structured Query Language. Program ini berjalan sebagai server, menyediakan multi-user mengakses ke sejumlah database. MySQL umumnya digunakan oleh perangkat lunak bebas yang memerlukan fitur penuh sistem manajemen database, seperti WordPress, PHP BB, dan perangkat lunak lain yang dibangun pada perangkat lunak LAMP. Ia juga digunakan dalam skala sangat tinggi World Wide Web, termasuk produk-produk Google dan Facebook. Yang ketiga, PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script yang banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah PHP BB dan MediaWiki, software di belakang Wikipedia. Selanjutnya, bagian-bagian Exam. Yang pertama ada HTC Docs. HTC Docs adalah sebuah folder yang digunakan sebagai tempat penyimpanan berkas seperti PHP, HTML, dan skrip lain yang digunakan dalam sebuah halaman website. Secara kapasitas penyimpanan, Exam tergantung dari beberapa besar kapasitas hard disk di laptop atau komputer Anda. Sedangkan bila menggunakan hosting online, maka tergantung pilihan waktu membeli sebuah hosting. Yang kedua, PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah sebuah tempat yang digunakan untuk mengelola database MySQL yang berada di komputer atau laptop. Untuk mengakses PHPMyAdmin, yakni dengan membuka browser internet, Mozilla atau Chrome, lalu ketikkan alamat http localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul tampilannya. Yang ketiga, ada Control Panel. Control Panel adalah sebuah layanan untuk mengelola Exam, baik itu mengontrol start atau stop Exam, serta layanan service lainnya, secara online di dalam hosting atau VPS dikenal cPanel. Tambahan, kelebihan dan kekurangan Exam, karena saya tidak memasukkannya ke dalam slide, karena saya lupa, saya akan menjelaskan saja di akhir. Kelebihan dan kekurangan dari Exam. Kelebihannya itu ya database storage engine yang digunakan oleh programmer lagi web developer karena sifatnya yang free. Yang kedua, kemampuannya sudah bisa diandalkan. Mempunyai kapasitas yang cukup, mempunyai sekitar 60.000 tabel dengan jumlah record mencapai 5 miliar, bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Yang ketiga, keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Postgre apalagi Oracle. Yang keempat, engine ini multi-platform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. MySQL cocok diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Yang kelima, kelebihan paling utama engine ini adalah kecepatannya. Serta saya akan jelaskan juga kekurangannya. Yang pertama, tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Yang kedua, memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server. Ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi cluster.
So that's it. Thank you for listening and see you next time. Nama saya Ozzy Brazuganda. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak sampai di sini. Dan stay classy.